Selamat siang menjelang sore ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya, sudah berkenan hadir di sini untuk pelatihan kita FDS. Untuk selanjutnya kita mendapat modul pentingnya gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Jadi di sini kita membahas tentang seksi 1. Sesi 1 yaitu pentingnya kesehatan bagi ibu hamil. Ketika kita hamil, kita harus memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Jadi ketika kita hamil itu ibu, kita betul-betul memperhatikan kehamilan kita, jangan sampai kita nanti anak sunting ya, sunting. Tahu tidak bu anak sunting? Anak sunting itu anak yang tidak sesuai tinggi berat badannya, ada kan? Anak yang kecil kan, itu kan dari masa dia hamil, dari kita hamil sampai dia 1000, kalau nggak salah 1000 hari kehidupannya harus kita betul-betul jaga. Di sini kita lanjut tentang pemeriksaan, tadi sudah kita bahas. Pemeriksaan kehamilan, ketika kita hamil, selama kita hamil, berapa kali minimal kita hamil kita memeriksakan kandungan kita? 4 kali ya, 4 kali. Mau kita pemeriksanya, mau kita ke posyandu, mau kita ke puskesmas, mau kita ke dokter praktek kandungan, mau ke klinik, mau ke bidan, harus minimal bu ya. Kapan periksa kehamilan? Periksa kehamilan minimal 4 kali. Lebih sering, lebih baik. Nah, lebih baik kan? Takutnya terjadi apa-apa dengan yang sekarang ini kan, seperti mungkin nanti yang saya bilang tadi, plasentanya atau sungsang kan, harus kita jaga. Jadi bagaimana ketika anak kita sungsang baiknya? Yang pertama di trimester pertama 1 kali pada kandungan sebelum 3 bulan, mau dia di kehamilan bulan 1, mau ke bulan 2 ataupun bulan 3 minimal 1 kali. Ingat ya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang hamil. Terus apalagi yang di video ini lagi hamil, harus ya Neng. Yang kedua di trimester kedua pada usia kandungan 4-6 bulan, mau di kehamilan ibu yang keempat, kelima atau keenam. Gunakanlah kartu Indonesia Sehat itu bu, pergi ke puskesmas kan gratis kan, Jangan malas. Anak sehat, anak cerdas kan kita yang senang, kita senang lihat anak kita cerdas sehat kan, bahagia kita lihatnya. Jadi 1 kali. Terus yang terakhir di trimester ketiga, ketika pada kehamilan 7-9 bulan, 2 kali ya bu minimal, mau di kehamilan ke-7, ke-8 atau ke-9. Apalagi yang terakhir ini betul-betul trimester ketiga ini betul-betul kita cek. Takutnya mungkin nanti anaknya mungkin sudah di bawah, takutnya kan berpengaruh ke kita, kalau enggak ke anak-anak kan. Jadi betul-betul dijaga, apalagi yang hamilnya sudah lebih dari 3 kali. Kata orang kan ketika kita hamil pertama kuat, kedua mulai, ketiga agak susah, keempat agak teruk kan. Betul-betul dijaga. Betul-betul mungkin katanya tenaganya, katanya betul ya bu, aku udah tahu soalnya sesar. Iya ya Neng? Iya ya katanya. Iyalah, pantau umur juga ya. Umur kan, jadi betul-betul kita jaga. Betul-betul yang terakhir ini bu ya, jadi minimal 4 kali, ingat ya bu, minimal 4 kali, lebih sering lebih baik. Terus di layanan kesehatan itu, untuk layanan kesehatan ibu hamil itu bu, ada 10 pemeriksaan yang selalu kita periksa. Pertama, pengukuran tinggi dan berat badan, betul pernah nggak diperiksa? Yang kedua, tekanan darah nih, pasti nih tekanan darah, tensi, pengaruh. Apalagi untuk ibu hamil kan, harus ini kalau memang tensi darah yang tinggi harus betul-betul diturunkan, karena nanti pengaruh, kata dokter itu pengaruh ke ibu atau ke anak, takut nanti kejang-kejang. Terus ketiga, lingkar lengan atas harus diperiksa ya bu, 10 layanan pemeriksaan. Keempat, tinggi rahim. Kalau biasa ini di bidan ya, tinggi rahim ini diperiksa di bidan.
Terus 5, penentuan letak janin. Keenam, imunisasi. Biasa di bidan Ibu ya, imunisasi tetanus, toksion. Terus ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Mana tahu yang darahnya rendah kan? Ada yang merasakannya dulu. Ada kan? Nah, tes laboratorium, mungkin tes laboratorium nih macam yang tensi darah tinggi. Saya pernah dulu merasakannya kan. Jadi tes darah tinggi apa pengaruhnya biar itu kan apa bisa naik tensi darahnya. Ini ada juga. Ini yang bagi yang ada gejala-gejala apa mungkin tensi darah tinggi. 9, penjelasan bidan. Nah, ini penjelasan bidan ini mungkin penjelasan bagaimana nanti melahirkannya, maunya di mana, atau nanti ibu hamil pertama macam gini ya Bu, gini-gini kan ada dijelaskan kan Bu? Penjelasan bidan tentang kehamilan. Terus 10, pengobatan bila diperlukan. Pengobatan bila diperlukan seperti yang sudah saya rasakan, seperti tekanan darah tinggi. Ini kan memang diperlukan untuk menurunkan, atau mungkin yang tensi darahnya rendah kan dikasih obat kan. Pengobatan bila diperlukan. Jadi ini Bu, ketika kita hamil betul-betul layanan kesehatan ini kita gunakan. Karena apa? Untuk kita sehat, untuk bayi kita juga sehat. Jangan sampai nanti kita menyesal. Jadi kita tahu untuk tindak lanjutnya selanjutnya. Di sini kan rencana persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi nanti ketika kita di bidan itu atau di layanan kesehatan nanti kita ditanya rencana persalinannya kapan Bu, maunya di mana. Biasa gitu tidak Bu? Iya. Nah yang Ibu alami macam mana? Iya, seperti itu. Ditanya kan Bu? Iya. Terus nanti kalau kita sudah di situ, apalagi kalau mendekati 9 bulan, tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Ini biasanya sebelum 9 bulan biasanya dokter sudah mengasih tahu ya, mungkin perkiraan persalinan tanggal segini, tanggal sekian. Terus siapkan donor darah. Ini donor darah mana tahu kita tidak mau kan terjadi apa-apa. Iya, mana tahu. Mana tahu bukan kalau kita hamil mungkin untuk anak kita nanti yang punya cucu atau untuk saudara kita. Siapkan donor darah yang sama dengan kita. Terus ikutin kelas ibu hamil. Ini pernah ada ngikutin kelas ibu hamil? Kayaknya di daerah kita belum ada. Mungkin ada. Ada enggak? Senam ibu hamil ada, senam ibu hamil. Senam ibu hamil ada lah ya. Mungkin itu ikutin kelas ibu hamil mungkin senam. Atau nanti mungkin ketika bidan mengasih arahan perawat, nah itu mungkin kelas ikutin kelas ibu hamil. Mungkin pemberian layanan kesehatan untuk ibu hamil. Jadi betul-betul ya Bu ya diikutin ketika ibu-ibu hamil. Ada yang mau bertanya Bu? Ada yang mau hamil lagi? Bagaimana mau hamil lagi? Tak ada kawannya. Nanti dapat di PKH. Tak ada kawannya gimana? Langsung. Ya ada orang kampung. Ya ada orang sekampung kalau mau hamil. Saya tahu langsung tapi Hamil. jangan dah. Jadi ketika ibu nanti hamil atau mungkin ada yang kebobolan, nah, macam neneng kan katanya kebobolan. Iya. 9. Kekeenaan. Semenit lagi. Semenit lagi. Ya, kalau gitu kalau nggak ada yang tanya nanti kita lanjutkan untuk seksi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat Bu ya. Sama-sama belajar. Semoga untuk anak cucu lagi. Amin.